program kampus sehat jiwa. Perempuan tuh banyak jadi korban, tapi selalu kenapa perempuan yang disalahkan, kan gitu ya. Setiap orang itu punya fase galau. Jadi ketika dia mungkin setelah mengalami suatu peristiwa, Kita ramah perempuan, ramah lingkungan, termasuk ramah anak juga. Satu lagi, disabilitas. Halo, kembali lagi dengan saya Eka Kurniasari di Alenia, merangkai kata menjadi cerita. Saat ini saya sudah bersama dengan PSGA atau Pusat Studi Gender dan Anak. PSGA sendiri memiliki visi untuk mewujudkan Pusat Studi Gender dan Anak ini yang berkeislaman dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak. Lantas, bagaimana profil selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Dan Sobat Alenia, saat ini kami sudah bersama dengan pengurus dari PSGA. Saat ini sudah bersama kami Ibu Suslina dari Kepala PSGA-nya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Ya, baik Mbak Eka yang cantik. Terima kasih. Ya, perkenalkan saya Suslina, Kepala PSGA Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Raden Intan Lampung. PSGA merupakan salah satu dari 7 lembaga ya yang pusat yang ada di LP2M. Kita tugas utamanya lebih pada melakukan pencegahan dan pendampingan pada kasus-kasus kekerasan di perguruan tinggi. Jadi lebih pada pendampingan dan advokasi apabila sivitas akademika terdapat kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh di lingkungan kampus. Biasanya mereka bisa lapor ke PSGA. Kita ada di Rektorat Lama, lantai 2, LP2M. Silakan kita buka layanan insya Allah di setiap hari Jumat bagi sivitas akademika yang ingin melapor. Baik, lantas juga sudah bersama kami di sebelah Ibu Suslina ada Pak Arif. Halo, selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Silakan Pak memperkenalkan diri. Baik, saya Nugroho Arif dari PSGA Pusat Studi Gender dan Anak. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya ditugaskan atau diamanahkan untuk sebagai Satgas atau Satuan Tugas program kampus sehat jiwa. Jadi nanti selaras dengan tadi yang dijelaskan oleh Bu Suslina bahwa di kampus UIN Raden Intan Lampung tidak hanya mengenai kekerasan seksual di dalam kampus, tetapi bagaimana seluruh sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung itu memiliki kesehatan mental yang baik atau sehat jiwa. Karena kita tahu sejauh ini banyak sekali kasus-kasus yang muncul terkait mental health issue yang terjadi di kalangan akademisi atau para mahasiswa. Baik, ini berbicara terkait dengan Pusat Studi Gender dan Anak. Ini menarik sekali bahasanya. Ini jika boleh tahu, ini dilatar belakangi oleh apa sih Bu, Pusat Studi Gender dan Anak ini? Ya, sebenarnya gini, Pusat Studi Gender dan Anak pada awalnya itu dulu adalah kumpulan dosen-dosen perempuan ya. Jadi biasa melakukan diskusi-diskusi tentang perempuanan, tentang masalah-masalah sosial. Kemudian kita juga melakukan pengabdian kepada masyarakat di luar. Kita ke lapas perempuan, kemudian kita ke panti jompo, bahkan ya lembaga-lembaga sosial lainnya. Karena perkembangan waktu dan sebagainya, akhirnya bahwa PSGA itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kita tetap aja ada koordinasi ya dengan Dinas PPA. Sampai saat ini kita masih selalu berkoordinasi dengan Dinas PPA. Kita juga MOU dengan Dinas PPA Provinsi maupun Kota Bandar Lampung dalam rangka penanganan kasus-kasus kekerasan yang ada di Provinsi Lampung. Kita juga termasuk di salah satu ada di lembaga Puspa di bawah PPA gitu.
Jadi itu organisasi-organisasi perempuan yang ada di Provinsi Lampung. Baik, Sobat Alenia, ini sangat menarik sekali ya. Ternyata ada lembaga yang sangat concern dengan perlindungan perempuan dan anak. Dan mungkin saya ke Bu Suslina dulu. Ini jika melihat fenomena yang ada di sekitar kita, ini bagaimana sih Bu terhadap kasus-kasus ya yang ada di sekitar kita terhadap ini terkait dengan perempuan dan anak ini, seperti apa yang ada di lapangan saat ini? Iya, kalau berbicara masalah perempuan ya, kayaknya sangat menarik sekali ya. Perempuan itu menjadi menjadi sesuatu yang hal yang menarik ya. Kenapa? Karena perempuan itu sebenarnya merasa bahwa dia adalah korban. Pada sesungguhnya nggak ada perempuan lebih pada perempuan yang memberikan motivasi ya pada aspek-aspek tertentu dalam keluarga maupun dalam lingkungan pekerjaan gitu. Artinya peran perempuan itu sangat luar biasa. Dia berperan dalam dunia domestik maupun dunia publik gitu ya. Jadi peran ganda sih sebenarnya. Harus bisa masak, harus bisa berkarir semua, juga ya, seperti artinya itu ya, pada saat dia di rumah dia harus masak, dia harus nyuci, semua lah urusan rumah tangga adalah perempuan. Kemudian dia keluar, artinya memang dia punya aktivitas sebagai di masyarakat ya, dunia kampus misalnya. Nah jadi hal yang sangat menarik ya gitu ya, masalah perempuan gitu, apalagi di dunia kampus. Tapi kan kadang-kadang gini, perempuan itu jadi objek gitu ya, jadi objek, dan ini yang menjadi menjadi fenomena dalam masalah-masalah seperti ini gitu. Kenapa perempuan tuh banyak jadi korban, tapi selalu kenapa perempuan yang disalahkan kan gitu ya. Dasar aja perempuannya gitu loh, padahal kan banyak indikasi ya yang mengarahkan ke sana gitu, tapi selalu perempuan yang disalahkan gitu. Nah, kenapa ini perempuan banyak yang nggak lapor gitu loh? Sebenarnya kasus-kasus kayak gini kan menjadi hal yang sangat luar biasa ya, kasus-kasus pelecehan perempuan gitu, tapi tidak terdeteksi. Kenapa mereka nggak mau lapor? Mereka kan punya rasa malu, segan gitu ya, ngerasa nanti orang pada tahu masalahnya, harga diri juga dan sebagainya. Itu yang membuat mereka nggak lapor gitu. Akhirnya masalah-masalah seperti ini jadi seperti gunung es ya. Jadi kelihatannya di permukaan itu hanya sedikit, tapi sudah di dalamnya banyak gitu. Sangat menumpuk apalagi di kalangan dunia kampus ya, mahasiswa dan sebagainya. Makanya ini yang melatar belakangi kami PSGA punya organisasi lah ya. Kita buat rekrutmen duta konselor. Duta konselor itu adalah konselor teman sebaya. Artinya mahasiswa bisa sebelum mereka ke PSGA, mereka mungkin agak segan mau lapor kepada dosen, apalagi rata-rata konselor itu kan dosen mereka ya. Jadi mereka lebih nyaman, lebih leluasa kalau mereka cerita dengan teman sebaya mereka gitu. Nah, itu namanya konselor teman sebaya. Dan banyak kasus-kasus yang dialami oleh mahasiswa, mereka lebih nyaman gitu kalau mereka cerita dengan teman sebaya. Akhirnya kita bukalah layanan itu gitu ya. Jadi setiap setiap pekan atau setiap hari bahkan kita punya link, kalau mahasiswa mau layanan silahkan gitu ya. Kita juga punya di media sosial, kita punya IG juga. Kalau mahasiswa mau konsultasi ya, sebenarnya bukan hanya lapor sih ya, artinya mahasiswa mau konsultasi, mau curhat gitu ya, masalah-masalah yang bukan hanya berhubungan dengan kekerasan seksual, tapi juga masalah dunia kampus, masalah pendidikan. Mereka ngerasa agak bermasalah dengan dosen, dengan mata kuliah gitu ya. Mereka merasa stres, agak depresi dengan masalah-masalah, atau juga dengan para tendik ya, yang merasa kejenuhan dengan pekerjaan yang itu aja bisa gitu ya, curhat seperti bisa itu. Curhat. Jadi PSGA ini juga selain mengatasi isu-isu terkait dengan perempuan dan kesetaraan gender anak, ini juga menjadi teman curhat seperti itu ya Bu ya. Seperti itu aja. Nah, makanya akhirnya salah satunya ada, kita punya nanti ya mau punya program kampus sehat jiwa. Artinya kampus sehat jiwa itu dari aspek keseluruhan, bukan hanya untuk mahasiswa saja, tapi juga seluruh sivitas akademika ya. Jadi dosennya sama aja sih, dosen juga mungkin mereka punya problem yang sama ya, dengan ngajar itu aja dan sebagainya. Ketemu juga mahasiswa itu aja, mungkin ada kebosanan, kejenuhan dan sebagainya. Demikian juga dengan tenaga kependidikan ya, tendik.
kejenuhan pekerjaan yang menumpuk dan sebagainya. Bahkan untuk OB, satpam, security juga kita buka Wah, layanan. sangat Kalau mereka lengkap mau- sekali ini. Iya, artinya memang kita terbuka lah, kita sama-sama. Artinya kita pengen di kampus ini lebih pada responsif gender. Artinya kita ramah perempuan, ramah lingkungan, termasuk ramah anak juga. Satu lagi disabilitas. Baik. Kita juga mendampingi ya kawan-kawan yang penyandang disabilitas juga. Jadi memang merangkul semua kalangan seperti Iya. itu ya Bu. Lantas ini terkait dengan kampus sehat jiwa yang tadi Ibu Suslina sebutkan. Ini beralih ke Pak Arief, ini Iya. bagaimana konsepnya Pak Arief? Baik, sebenarnya mental health issue atau isu kesehatan mental itu sudah lama ya. Tadi seperti dijelaskan oleh Bu Suslina bahwa ini menjadi sebuah fenomena gunung es, di mana yang melapor ataupun yang melakukan konsultasi atau penanganan itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak melapor. Beberapa langkah strategis yang dilakukan adalah kita nanti melakukan screening mungkin pada hampir seluruh sivitas ya. Kemarin kita sudah mulai dari screening mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru kita sudah kita screening tentang aspek kesehatan mentalnya. Ada 3 poin yang akan kita lakukan intervensi. Yang pertama, kemarin kita melihat dari aspek depresi, kemudian ada anxiety, kecemasan, dan juga stres. Jadi pada level mana, ketika dia pada level parah atau tinggi, maka itu membutuhkan pendampingan dari kami selaku tim Satgas Sehat Jiwa. Kemudian itu juga secara bertahap nanti akan kita lakukan assessment, screening kepada dosen, kepada karyawan, kepada tendik, kepada seluruh sivitas. Baik itu mungkin yang bekerja di UIN atau bila mungkin nanti memungkinkan keluarganya, jika pegawai UIN kemudian keluarganya itu pun masuk dalam jangkauan. Karena itu berpengaruh dalam keseharian dari pegawai di UIN ini. Dan selanjutnya memang kampus sehat jiwa di sini mempunyai konsep bahwa bagaimana Sivitas Akademika UIN Raden Intan Lampung ini selain integritas, kemudian spirituality, kemudian intellectuality, juga dia memiliki kesehatan mental. Kalau kami menyebutnya adalah psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Bagaimana Sivitas itu pinter, islami, berintegritas, dan bahagia, sehat mentalnya. Bahagia luar dan dalam Ya, seperti betul itu. sekali, mereka. Lantas ini sasarannya ini siapa saja? Siapakah ini dalam lingkup UIN Raden Intan Lampung sajakah atau memang menyeluruh seperti itu, Pak Arief? Ya, untuk langkah awal memang kita prioritaskan atau kita tangani adalah seluruh sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan menangani kasus-kasus di luar kampus, karena itu memang sudah dijalankan ya Bu Suslina ya, sejak tahun 2017 PSGA sudah bekerja sama ya, dengan beberapa stakeholders mitra, diantaranya ada dari PPA, kemudian dari Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, dan terakhir Dinas PPPPA dari Pesisir Barat. Jadi kita mendampingi kasus-kasus sosial, advokasi pendampingan kasus-kasus sosial di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesisir Barat. Jadi kasus-kasus sosial itu kita dampingi, kita berikan semacam advokasi dan intervensi, sehingga ini tidak hanya bermanfaat atau bermaslahat bagi Sivitas Akademika UINRIL, tetapi juga keluar ke luar kampus. Kalau untuk program Sehat Jiwa itu sendiri, memang tahap pertama kita prioritaskan untuk seluruh Sivitas Akademika UIN Raden Intan Lampung. Baik, ini juga sebagai informasi untuk rekan-rekan Sobat Alenia. Ini untuk pengaduannya, jika ingin curhat, jika bermasalah, jika mengalami kecemasan, khususnya di Sivitas Akademika UIN Raden Intan Lampung, ini pengaduannya bisa kemana sih Pak Arief? Ya, kalau untuk kita ada media ya, ada media hotline, kemudian ada Instagram, kemudian kita juga ada Instagram untuk Duta Konselor. Jadi beberapa nanti kita masukkan dalam profil PSGA itu sendiri. Jadi ada hotline yang nanti bisa dihubungin, nomor WA ataupun nomor telepon. Dan juga ada Instagram. Instagram itu nanti Sivitas kalau memang misalnya malu atau takut atau sungkan bisa DM
ke Instagram. Wah, dan Ya. itu responnya dipastikan sangat cepat seperti Iya. itu ya. Jadi Sobat Alenia jangan khawatir lagi jika mengalami kecemasan di masalah skripsi ataupun masalah yang lainnya. PSGA ini hadir sebagai teman curhat seperti itu. Dan menarik tadi dibahas terkait dengan duta konselor. Ini seperti apa proses seleksinya, Bu Suslina? Ya, kita sudah 2 kali ya melakukan rekrutmen duta konselor. Di tahun 2023 yang lalu, kita biasanya pengumumannya secara online, pendaftaran juga secara online. Kemudian kita lakukan persyaratannya sama biasa seperti yang lain ya. Artinya karena gini, kalau dia udah semester atas, takutnya mereka udah konsentrasi ke skripsi. Iya, ya. jadi Biasanya kemarin semester 2 dan semester 4 tidak terbatas, silakan aja siapapun boleh, laki-laki dan perempuan ya. Dan tidak terbatas juga harus prodi psikologi ya. Karena nanti kita ada pelatihan. Setelah itu mereka kita latih untuk menjadi konseling teman sebaya, peer counselor. Setelah itu mereka kita rekrutmen, ada tes ya, kita tes kemudian waktu itu ada 108 yang terdaftar, akhirnya terjaring 30 duta konselor. Nah, dari 30 itu kita lakukan pelatihan. Pelatihan itu biasanya lebih pada langkah-langkah mereka dalam konseling teman sebaya gitu ya. Bagaimana kita cara mengkonseling, mengasesmen ya dalam kasus-kasus yang terjadi di teman-teman mahasiswa. Kemudian setelah kita ikut pelatihan, biasanya kita dari narasumber, kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial juga kita libatkan kawan-kawan pendamping, tim konselor UIN juga turut mendampingi mereka. Nah, setelah itu kita ajak mereka, setiap kita ada kegiatan, kita ajak mereka untuk sama-sama melakukan pendampingan. Apalagi sekarang ini di IG terbuka ya untuk kawan-kawan yang memang mau curhat dan sebagainya. Justru lebih banyak mereka curhatnya kepada duta konselor gitu. Karena mungkin merasa sebaya, jadi tidak sungkan Iya, seperti itu. lebih nyaman kayaknya kalau mereka cerita dengan mahasiswa ya daripada dengan dosen. Nah, biasanya duta konselor langsung nanti menghubungi konselor dewasa, dosen-dosen yang memang tergabung di tim konselor di UIN gitu. Biasanya kita seperti itu gitu ininya. Berbicara terkait duta konselor ini kan harus terbiasa menghadapi orang-orang yang memiliki kecemasan sehingga untuk teman curhat dan lain sebagainya. Ini apakah harus ada kriteria sehat jiwa seperti itu atau tidak mengalami kecemasan dan gangguan-gangguan yang lainnya, Ibu? Iya. Jadi mau mengkonseling orang yang harus dia sehat luar dalam seperti itu. Dia dulu harus kita berikan ini ya biar sehat juga. Jadi tetap ya Mas Arif ya, kita melakukan screening juga untuk duta konselor. Kita ajak mereka untuk lebih bahagia ya. Sebenarnya kan itu lebih bahagia, mereka nyaman. Setiap kegiatan-kegiatan PSGA kita libatkan, kita nggak lebih pada memberikan kenyamanan kepada duta konselor supaya mereka bisa mendampingi mahasiswa. Jadi gini, kayak kemarin kita berikan mereka peluang gitu ya. Yo, silahkan mereka mau komunikasi dengan mahasiswa. Jadi nggak selalu kita intervensi ya. Dan kemarin mereka juga sudah melakukan kegiatan kayak kampanye ya, kampanye kesehatan tuh mahasiswa. Lebih enak malah justru mereka lebih leluasa, lebih terbuka gitu. Jadi yang penting itu saya katakan, yang penting mereka bahagia aja dulu gitu ya. Sebelum ke klien ya, ke korban, biasanya kita selalu ngobrol dulu dengan duta konselor gitu. Mas Arif sih yang sering ngasih job-job untuk duta konselor. Ini menarik sekali ya Ibu terkait dengan duta konselor ini yang harus bahagia, karena energi itu saya rasa juga menular. Jadi kalau misalnya konselornya tidak bahagia, energinya negatif, ini juga akan menjadi sesuatu yang PR juga untuk klien yang akan berkonsultasi seperti itu. Beralih ke Pak Arif, ini untuk mahasiswa ataupun sivitas akademika di UIN Raden Intan Lampung ini rata-rata curhatnya ini masalah terkait dengan apa sih Pak Arif? Kompleks ya. Jadi akademik, beban tugas, kemudian skripsi, percintaan. Wah, sampai percintaan ini. Ya. Terus beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan tentang mental health issue atau isu kesehatan mental adalah bahwa mahasiswa kita itu memang dalam fase-fase di mana mereka membutuhkan sekali. Kayak misalnya konseling, kemudian datang ke psikolog ataupun ke konselor, itu seperti mereka itu kehausan atau di sebuah padang gurun gitu, padang pasir, kemudian ada oase. Nah, kita berharap bahwa
gerakan sehat mental ini menjadi sebuah oase untuk dahaga mereka akan bagaimana mereka menangani kesehatan mental mereka. Karena beberapa kita kan tahu di TikTok, di Instagram ada FYP di mana ada beberapa mahasiswa atau mungkin ada bahkan pelajar ada sampai mengakibatkan suicide disorder atau bunuh diri. Itu kan dampak yang bisa dikatakan itu fatal bagi seorang ya. Jadi karena dia membutuhkan orang lain, maka dia membutuhkan bantuan. Maka sebenarnya kami selalu memberikan penanaman kepada para duta konselor bahwa ketika kalian menjadi duta konselor, itu kalian menjadi helper. Helper itu penolong. Baik. Jadi niatkan lurus kalian bahwa di sini kalian akan menjadi helper. Kemudian di sini kami ada juga tim konselor dosen. Ada terdiri dari psikolog, kemudian konselor dari beberapa fakultas, ada dari Fakultas Usuluddin di Prodi Psikologi Islam, kemudian dari BKPI dari Tarbiyah, kemudian dari BKI di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, itu tergabung dalam satu tim konselor PSGA yang memang nanti menjadi supervisi dari para duta konselor. Apabila nanti kasus yang ditangani itu semacam lebih kronis ya, lebih crowded gitu ya, nanti langsung dirujuk. Dan di dalam tim kami, di dalam tim Satgas ini nanti tidak hanya dari tim konselor saja, baik itu konselor atau psikolog, tapi juga ada tim bantuan hukum. Nanti dari LKBH Syariah juga membantu. Di situ ada Pak Dr. Hervin, kemudian ada Pak Dr. Furkon, Pak Furkon, kemudian ada juga bimbingan kerohanian atau bimbingan keagamaan. Nah, di situ ada Bu Rumadani dan tim yang lain gitu. Sehingga penanganannya ini secara komprehensif. Tidak hanya menangani secara psikologis atau psikis, tapi jika memang kasus-kasus itu berkaitan dengan hukum, maka akan diadvokasi, didampingi secara hukum. Jika ini bermasalah dengan kesehatan, maka ada tim kesehatan. Di sini kita bekerja sama dengan klinik Pratama UIN. Di situ ada Bu Dr. Rika Damayanti. Sehingga jika membutuhkan bantuan medis, maka langsung ditangani langsung oleh klinik. Dan satu lagi, ketika ini membutuhkan pendampingan secara kerohanian, keagamaan, maka ada tim kerohanian, keagamaan yang memantapkan hati, kemudian meneguhkan iman sehingga jiwanya itu kuat kembali, mentalnya itu terbangun kembali. Kira-kira gambarnya seperti itu. Baik, jadi ini sangat lengkap sekali treatment yang diberikan, pendampingan, kemudian ada kerohanian, kemudian juga ada bantuan sampai ke ranah hukumnya seperti itu. Lantas menarik sekali jika berbicara terkait dengan isu mental health atau kesehatan mental. Ini kan rata-rata masyarakat kita pada umumnya ini merasa tabu jika melakukan konseling permasalahan hidup yang ada seperti itu. Lantas dengan adanya PSGA ini bagaimana Pak mahasiswa kita atau Civitas Akademika? Apakah sudah mulai terbuka dengan adanya PSGA ini atau seperti apa? Ya, sejauh ini bahkan beberapa kasus itu sudah cukup parah ya. Jadi sudah mengarah ke keinginan bunuh diri, kemudian self harms, jadi melukai diri sendiri, kemudian depresi, ada juga yang beberapa kasus itu dia mengalami kecemasan yang tinggi. Nah, itu semua memang bisa dikatakan menjadi sebuah fenomena yang saat ini mereka sudah mulai berani speak up. Ternyata mentalku ini loh sedang tidak baik-baik saja gitu. Mulai menyadari seperti itu. Aware terhadap ya memang sih ada jargon it's okay to be not okay gitu. Tapi not okay itu kan perlu jadi okay. Perlu kembali lagi. Perlu treatment seperti itu. Perlu intervensi treatment dan memang kami kepada duta konselor tadi sudah disampaikan oleh Bu Suslina bahwa kalian sebelum membantu orang lain, kalian harus bisa melakukan regulasi diri dulu. Jangan sampai kalian punya masalah, ketambahan masalah. Jadi malah justru runyam gitu kan. Runyam dunia ini, Pak. Seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief, ada sampai bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Ini apakah banyak ditemukan Bu kasus-kasus seperti itu? Atau memang 1-2 kasus saja yang memang memerlukan penanganan yang cukup menyita perhatian seperti itu? Ya, ini kan kita
karena mereka lapor kan. Mungkin kalau lapor kan hanya beberapa aja gitu ya. Tapi mungkin yang nggak lapor juga banyak ya. Jadi termasuk kemarin tuh ada ini ya, mahasiswa maba kita yang mereka dibohongin ya, tempat kosnya ya, mereka itu kan juga jadi masalah kan gitu loh. Lo baru mau kuliah aja udah begini gitu ya, belum lagi uang saya harus sekian. Akhirnya kita diskusikan dulu ya, apa harus kita dampingi dan sebagainya gitu ya, kita sampaikan kepada pimpinan dan seterusnya. Artinya selalu kita kita ajak sama-sama, pasti ada solusinya, setiap masalah pasti ada solusinya, dan ini selalu kita sampaikan kepada klien, pada korban mahasiswa, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Baik. Gitu ya. Yang penting betul kita ada niat untuk beritikat niat baik, kita mau merubah, mau melewati ini bersama-sama gitu ya. Jadi artinya mereka harus cerita dan kita jujur gitu ya. Jadi supaya kita menanganinya juga dengan leluasa juga gitu kan. Jadi banyak sih mereka cerita dengan bahasa mereka ya, dan kita bisa bisa tangani selama sampai saat ini baik-baik saja ya. Artinya kita menangani mereka dengan cukup memadai dan terselesaikan lah ya masalah mereka. Kalau sampai sejauh ini sih nggak terlalu nggak sampai sejauh mereka sampai bunuh diri dan sebagainya. Tapi takut kalau tidak kita cegah nanti sampai ke sana indikasinya gitu loh. Karena apalagi mahasiswa yang udah semester akhir ya, banyak juga mereka yang merasa mau nulis tugas akhir itu merasa kesulitan, mereka harus curhat kepada siapa, belum lagi nanti ketemu misalnya dosen ya yang dianggap mereka ini ya tanda petik mempersulit mereka dan sebagainya. Nah itu yang perlu cerita sih sebenarnya. Kadang-kadang mereka cerita sama kawan, nah, biasanya dari mulut ke mulut lah. Ayo kita sama-sama ngobrol gitu. Nanti kita kita mediasi lah ya gitu dengan dosen. Sampai di mediasi seperti itu. Kira-kira apa sih masalah keluhannya gitu loh. Nanti kita sampaikan ke dosen itu. Oh, gitu seperti itu. Ini menarik sekali bagi sobat Alenia yang sekarang skripsian, dosennya sulit. Kita PSGA akan bantu mediasi seperti itu. Lantas untuk pendampingan, ini apakah pendampingan yang dilakukan sampai tahap sembuh total atau seperti apa sih Bu ini? Kalau untuk pendampingan, biasanya kan kita ada tahap-tahapan ya. Betul. Dari kita asesmen, yang penting kan dia mau cerita dulu masalahnya. Yang terpenting cerita dulu masalah dia seperti apa. Kemudian nanti kita pendalaman pendalaman kasusnya, kira-kira hanya sampai pada psikisnya aja gitu ya. Biasanya kita lebih pada psikisnya. Artinya kita bangun rasa dulu dari diri dia, perasaan dia nyaman, leluasa dan sebagainya, baru pada tahap penyelesaian. Biasanya ya kita selesaikan bersama-sama dengan tim pendampingan, dengan tim pendamping dosen, konselor, ya sampai pada tahap penyelesaian sih biasanya. Mereka kira-kira treatmentnya udah nyaman, udah enakan, udah bisa biasa gini, mereka ada gangguan pada ini ya, susah tidur ya gitu loh, susah tidur. Gimana, udah nyaman gitu. Biasanya mereka selalu menyampaikan mereka sudah lumayan Pak, udah agak enak, udah nyaman dan sebagainya. Artinya pada tahap-tahap itu biasanya kita selalu kita inikan kembali ya, kita tanyakan kembali gitu kondisi mereka setelah kita dampingi lah gitu. Baik, selalu ada progres di setiap curhatan yang dikeluarkan oleh si klien ini. Lantas terkait dengan PSGA ini ya Pak Arief, ini program-programnya untuk kedepannya akan seperti apa sih Pak? Oke, yang terdekat adalah kita launching dulu program Kampus Sehat Jiwa ini. Karena dalam waktu dekat kita akan memberikan pelayanan bagi seluruh sivitas akademika. Jadi setelah kita launching, kita buka nih pelayanan, dan nanti juga disupport penuh oleh pimpinan gitu ya, baik itu dari PSGA dan pihak rektorat, Pak Rektor dan Pak Warek, terutama di sini leading sektornya Pak Warek 3 gitu untuk para mahasiswa. Di situ program pertama kita launching, kemudian ada yang namanya Jumat konseling gitu. Nanti ada setiap hari Jumat kita buka sesi konseling
bagi para sivitas akademika yang membutuhkan bantuan kami gitu ya. Kemudian setiap hari Jumat juga kita buka pojok konseling nanti di sport center. Rencananya nanti setiap habis senam atau berkegiatan olahraga kita Itu juga konselingnya dilakukan secara langsung seperti itu, Pak? Iya, ada konseling langsung. Nanti kalau untuk pendampingan di pojok konseling itu nanti kita ada tim yang secara bergantian untuk melakukan konseling itu. Dan kalau untuk tempat memang kita fleksibel kalau masih di sport center gitu ya. Jadi karenanya itu mojok tapi bukan mojok dalam tanda kutip negatif, mojoknya ini mojok konseling gitu ya untuk kesehatan mental. Selanjutnya kita adakan psikoedukasi. Program psikoedukasi ini sifatnya nanti secara kolektif. Per kelompok nanti kita buka kesempatan mendaftar. Psikoedukasi ini adalah bagaimana kita memberikan gambaran kondisi kesehatan mental bagi sivitas akademika. Mungkin ya ada dari para mahasiswa, tendik, dosen ataupun karyawan OB, security misalnya satpam itu merasa ada nih yang nggak beres nih dalam diri saya ini. Kira-kira apa nih? Nah, dalam psikoedukasi itu mungkin kita berikan gambaran bagaimana sih sehat mental, sehat jiwa itu sendiri. Kalaupun dia merasa tidak baik-baik saja, jangan sampai juga dia melakukan self diagnose, diagnosa diri sendiri, oh saya mengalami ini. Kalaupun memang membutuhkan bantuan dari profesional, silahkan ke PSGA atau ke program kampus sehat jiwa. Jadi supaya ada penanganan dan dia tidak merasa ini diagnosa sendiri, kemudian mikir sendiri, runyam sendiri, stres sendiri karena nggak ada penanganan. Mungkin langkah terdekat seperti itu program-program kami. Lantas ini mungkin Sobat Alen ini masih pada bingung nih Pak terkait dengan seperti apa sih ciri-ciri individu yang membutuhkan penanganan pihak profesional ini, ciri-cirinya seperti apa? Apakah mungkin ada ciri-ciri khusus Pak? Baik, kalau untuk kesehatan mental ya, kita bagi menjadi beberapa jenis ya. Nah, kalau misalnya ada tingkat depresi, stres ataupun kecemasan gitu ya. Yang pertama, dia merasa gelisah atau gampang cemas. Jadi kemudian kalau anak zaman now ngomongnya overthinking, terlalu memikirkan sesuatu yang berlebihan gitu ya. Dan kemudian dia merasa tidak nyaman dengan dirinya, baik itu secara aspek kognitif ataupun aspek perilaku. Jadi segala yang dilakukan itu merasa gamang gitu, merasa gamang sehingga itu tidak membuat dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kemudian secara kognitif dia berpikiran irasional atau memikirkan sesuatu yang tidak rasional. Sehingga misalnya kalau mengarah ke sampai hal-hal yang tadi itu, misalnya sampai suicide disorder itu karena pikirannya irasional. Solusi bagi saya adalah mengakhiri hidup, itu pikiran irasional. Maka itu kita harus aware. Tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa itu belum melakukan perilaku bunuh diri, tapi kecenderungan memiliki motif atau memikirkan. Nah, itu yang perlu diantisipasi atau preventif. Jangan sampai motif atau kecenderungan itu terjadi menjadi sebuah tindakan. Nah, itu yang kita jaga tuh, preventif betul. Dan selanjutnya memang semua memang kita juga perlu identifikasi. Karena apa? Terutama yang sekarang ini mahasiswa generasi Z itu ternyata beberapa penelitian menyampaikan bahwa mereka identik dengan istilah strawberry generation. Apa itu, jadi, Pak? Lembek gitu. Oh, seperti itu. Mudah sekali dia itu istilahnya itu luka batin. Mudah sekali luka batin. Dosen marah sedikit udah luka batin, butuh healing dan seterusnya. Maka kita harus menyesuaikan bahwa sivitas akademik kita, mahasiswa kita juga mereka sudah berada pada zona generasi Z yang notabene mereka hidup dari kecil sudah menggunakan teknologi, HP dan seterusnya. Maka ciri-ciri pendampingannya pun berbeda-beda. Kembali lagi tadi program kita memang ingin menjadi hadir untuk membantu helper bagi sivitas akademika yang memang mengalami gangguan atau mungkin mengalami krisis ya, mengalami kesehatan mental yang terganggu. Dan kita juga tidak menstigma bahwa kesehatan mental terganggu terus larinya ke rumah sakit jiwa misalnya, atau ini sudah mengalami tingkat yang parah.
justru ketika itu masih tingkat ringan harus ada tindakan-tindakan preventif. Jangan sampai itu ke tingkat sedang ataupun ke tingkat berat. Jadi seperti itu Mbak Eka gambarannya. Baik, kemudian tadi disebutkan bahwasanya sangat bermacam-macam motif kecemasan atau isu kesehatan mental yang dihadapi oleh masyarakat atau individu seperti itu ya Pak. Ada motifnya cinta, skripsi dan lain sebagainya. Ini jika kita evaluasi bersama, ini apa sih Pak yang menimbulkan hal-hal ini terjadi? Apakah memang faktor lingkungan, apakah keluarga, itu seperti apa Pak? Itu satu hal yang holistik, komprehensif. Jadi semua itu saling berkaitan. Seorang mahasiswa yang hidup dari keluarga yang broken home itu bukan berarti bercerai ya, tapi keluarga yang mungkin selalu berantem, selalu ada konflik, itu dia hadir dengan kondisi mental yang tidak stabil. Karena di dalam keluarga sendiri dia merasa tidak nyaman. Dari latar belakang keluarga bisa, dari lingkungan baru, proses adaptasi. Kita lihat bahwa mungkin banyak sekali mahasiswa UIN itu yang merantau, baik itu dari luar kabupaten, luar provinsi, luar pulau, datang ke sini mengalami shock culture dan seterusnya, sehingga mereka butuh adaptasi di situ. Adaptasi, ketemu orang baru, kemudian banyak hal yang baru dan dia mungkin mencoba hal-hal baru, baik itu yang positif ataupun yang negatif, sehingga banyak hal-hal yang terjadi di situ. Selanjutnya faktor lingkungan terdekat. Kalau kita menyebutnya circle ya. Kalau circle kita sehat, maka kehidupan kita sehat. Tapi kalau circle kita toksik, ya kehidupan kita menjadi toksik. Jadi kalau Nabi pernah mengatakan kalau berteman dengan penjual ikan ya maka ya bau amis. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi ya wangi gitu. Jadi circle mempengaruhi. Dan memang itu kombinasi ya. Dari mana itu berasal. Terus yang terakhir adalah faktor konsumsi dari apa yang dia tonton. Itu juga sangat berpengaruh sekali. Saat ini tidak dinafikan lagi bahwa semua itu mengkonsumsi gadget. Apakah itu hampir semua mahasiswa saya ketika saya tanya, apa aktivitas kalian selama berlibur? Mereka menjawab, scroll TikTok Pak. Jadi itu kayak semacam habit baru, scroll TikTok dengan berbagai macam konten. Dan kita tahu bahwa TikTok itu punya algoritma. Jadi ketika kita suka sesuatu, maka yang akan terlihat itu saja terus. Nah, ketika kita suka misalnya horor, kita suka masak-memasak misalnya gitu, itu akan muncul terus. Maka konsumsi itu, apa yang dia konsumsi, apa yang dia tonton itu akan mempengaruhi pola pikir. Ya, jadi mempengaruhi pola pikir sehingga berdampak pada perilaku yang dia lakukan sehari-hari. Kalau tontonannya kekerasan, agresif, maka akan muncul kecenderungan dia berperilaku agresif, baik itu secara fisik ataupun secara verbal. Jadi banyak sekali. Maka tadi ada keluarga, ada lingkungan baru, kemudian circle, kemudian pengaruh media, media sosial, dan juga konsumsi tontonan itu tadi. Baik, ini juga sekalian menjadi edukasi bagi Sobat Alinea. Ini sekiranya tontonan seperti apa sih Pak yang bisa membuat diri kita ini sehat ya? Sehat luar dalam, tidak overthinking kalau anak-anak Gen Z sekarang ini. Tontonan seperti apa yang seharusnya dikonsumsi bagi individu? Baik, tontonan itu sebenarnya variatif ya. Variatif itu sesuai dengan passion. Passion itu minat. Jadi misalnya Mbak Eka nih, passionnya di bidang misalnya public speaking, maka konten-konten yang berkaitan dengan pengembangan diri atau development, self development itu yang berkaitan dengan public speaking. Saya suka misalnya psikologi, maka konten yang berkaitan dengan psikologi itu yang saya tonton. Kemudian yang pasti ini konten positif ya, karena self development itu kan untuk pengembangan diri. Jadi sesuaikan dengan passion kalian, minat kalian. Misalnya kalau kita suka nih anime, tapi anime yang seperti apa? Nah, kan banyak tuh sekarang anime, kemudian kartun-kartun, tapi kartun-kartun yang mengarah seperti apa yang akan kita konsumsi. Meskipun memang ya kita nggak bisa mengatur siapa mana yang akan memproduksi atau tema apa, tapi kita yang mengatur diri kita untuk memilah apa yang kita konsumsi. Intinya adalah konten itu adalah membangun. Contoh misalnya podcast ini, ketika podcast ini nanti dari situ kita mendapatkan informasi baru, kemudian ada wawasan baru, itulah yang membangun. Jadi bukan yang merusak. Baik. Jadi yang
progresif, bukan yang regresif, gitu aja. Baik, ini kita juga perlu klarifikasi lagi ya Sobat Alenia. Ini ciri-ciri konten yang merusak seperti apa? Apakah memang konten-konten galau yang sekarang banyak beredar ya Ibu itu merusak pikiran, menyebabkan overthinking? Ataukah memang konten seperti itu tidak terlalu seperti itu? Ini sebetulnya ciri-cirinya seperti apa sih Pak? Biar saya juga bisa menghindari Bu. Ya, sebenarnya kalau galau itu setiap orang itu punya fase galau. Jadi ketika dia mungkin setelah mengalami suatu peristiwa kemudian apa itu patah hati, apakah itu dia bingung memilih di antara beberapa pilihan, galau gitu ya. Tetapi yang mau kami sampaikan adalah konten positif itu yang membangun. Kalau konten galau itu dia bisa memaknai, it's okay. Konten galau tapi bisa memaknai, bukan malah justru merusak dirinya, merusak pikirannya gitu. Saya suka lagu-lagu galau, misalnya konten-konten galau. Lagu apa Pak? Sekarang Galau Bunga Matahari, gitu. Bernadia gitu-gitu ya. Jadi saya tetap ikut tuh apa lagu-lagu atau yang terbaru gitu. Dan memang di situ kita bisa memaknai. Intinya adalah memaknai dari konten itu, bukan malah kita justru terjerumus terhadap konten galau mengarah ke arah destruktif, tapi malah ke progresif yang membangun diri kita. Jadi it's okay konten galau, tapi kita bisa memaknai, oh maksud dari galau ini adalah beruntung ya, dunia masih berputar gitu ya? Tak mudah menyerah gitu. Jadi betul. Itu justru malah membangun. Contohnya itu aja, simple. Jadi bagi Sobat Alenia yang juga penikmat lagu-lagu galau seperti Pak Arief, jangan ke distract dengan lagu-lagu galaunya, tapi cobalah untuk berpikir positif, memberikan feedback yang positif dan tidak apa ya Pak, tidak meratapi seperti itu, karena seperti yang Pak Arief bilang tadi, dunia terus berputar dan waktu terus berjalan seperti itu. Lantas Ibu, ini terkait dengan apa yang disampaikan Pak Arief tadi terkait dengan masalahnya yang sangat holistik. Lantas jika kita spesifikkan, ini rata-rata kecemasan yang ditimbulkan khususnya bagi mahasiswa Gen Z ini apa sih Bu, ini yang paling urgent seperti itu? Ya, hampir sama ya, hampir rata-rata ya. Mahasiswa itu kan sebenarnya itu kan keluhan-keluhan yang saya pikir keluhan yang standar-standar aja sih, biasa-biasa aja. Karena mereka ini terlalu, saya lihat generasi sekarang ini kan apa ya, kata saya generasi lembek ya. Ya kayak zaman kita dulu generasi tangguh gitu ya. Baru ada masalah sedikit aja mereka sudah galau, sudah cemas, sudah ya stres gitu ya. Padahal sebenarnya masalah-masalahnya biasa-biasa aja sih, masalah-masalah ringan, dan itu dihadapi oleh seluruh mahasiswa gitu loh, sama aja dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Tapi karena mereka terlalu apa ya, mungkin karena gini, faktor fasilitas orang tua juga ya, faktor banyaklah yang membuat mereka terlalu lembek kalau saya katakan gitu. Generasi strawberry seperti ya, Pak Arief sebutkan. Kata Mas Arief tadi. Jadi akhirnya itu yang memicu akhirnya masalah itu jadi kelihatan lebih besar gitu ya. Padahal nggak sejauh itu gitu. Nah, dan ya termasuk faktor ini juga gadget ya, teknologi itu juga membuat mahasiswa sekarang ini kan banyak yang apa ya, kayaknya lebih cepat ngambil yang praktisnya aja, gampangnya aja gitu ya, karena teknologi dan sebagainya. Dan masalah-masalah yang terjadi ya banyak dipicu oleh yang hal-hal yang sejatinya tidak terlalu berat. Sebenarnya gini itu. Ya, keinginan mereka yang berlebihan gitu ya. Kadang-kadang itu yang membuat juga mereka akhirnya berpikirnya juga agak negatif gitu ya. Padahal sebenarnya nggak keinginan yang terlalu tinggi. Itu juga Mas Arief, kalau sekarang ini mahasiswa ekspektasi seperti itu. Ekspektasinya terlalu tinggi ya. Itu ternyata nggak tercapai gitu. Itu juga yang jadi masalah sih sebenarnya. Ekspektasi yang terlalu tinggi. Lantas jika dijelaskan tadi, sebenarnya sejatinya ini permasalahannya ini tidak terlalu berat seperti itu. Hanya sekitaran mungkin perasaan, putus cinta, skripsi dan lain sebagainya. Apakah kita memang harus menormalisasi hal-hal seperti itu, Bu Suslina?
Iya, makanya perlu ini gini, latar belakang mahasiswa ini kan berbeda-beda ya gitu ya. Makanya ada apa ya, perlu dari aspek spiritualnya juga gitu. Makanya perlu kita penanaman pemahaman keagamaannya juga. Kemudian faktor-faktor lain ya secara psikologis juga mereka perlu, mental mereka perlu dibangun gitu ya. Jadi banyak hal ya yang memicu mahasiswa seperti itu. Jadi nilai-nilai itulah ya, nilai-nilai itu yang harus kita tanamkan kepada mahasiswa gitu ya. Ya yang terpenting adalah itulah nilai-nilai keagamaan yang harus kita masukkan ke dalam, supaya mereka jangan terlalu depresi yang berlebihan gitu ya, kegalauan yang berlebihan. Makanya sebenarnya itu sih biasa-biasa aja sih gitu ya. Tapi karena mahasiswa sekarang ini memang terlalu rapuh gitu ya. Jadi hal itu kayaknya dianggap terlalu berat, sebenarnya nggak berat-berat amat. Akhirnya berimbas kepada hal-hal yang lain gitu ya. Dunia kampus ini kan sangat luar biasa gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka juga karena melihat perkembangan teknologi yang cepat gitu ya, mereka susah untuk menggapainya gitu ya. Akhirnya ya itulah terjadi kesehatan mereka yang terganggu ya, jiwa mereka gitu, karena mereka yang masih lambat sementara teknologi cepat gitu. Itu yang mereka susah untuk menjapainya gitu. Baik, ini terakhir Ibu mungkin bisa memberikan pesan ya kepada sobat-sobat Alenia terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menghadapi permasalahan hidup yang mungkin sering kita alami dan kita tidak tahu bagaimana solusi untuk mengatasi semua ini, seperti itu Bu. Sobat-sobat Alenia yang berbahagia ya, artinya sehat jiwa itu sangat penting ya bagi kita, sehat mental, sehat jiwa. Makanya kenapa kita kegiatan layanan konseling nanti kita adakan di setiap Jumat. Setelah kita senam jasmani, perlu kita nanti sehat jiwa juga, artinya secara jasmani maupun rohani kita perlu sehat gitu ya. Jadi berpikir positif lah ya, berpikir positif. Kemudian kita lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif, dunia-dunia kampus yang kegiatan-kegiatan ekstra maupun intrakurikuler di kampus yang positif. Berorganisasilah dengan baik gitu ya. Kemudian ikutilah aturan ya, jangan lupa bahwa mahasiswa maupun dosen semua tenaga pendidikan punya kode etik, punya aturan yang harus kita patuhi. Dan yang terpenting adalah berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, dan yakinlah bahwa kita bisa, kita mampu, dan kita kita semangat ya untuk mencapainya. Insya Allah mudah-mudahan semua masalah bisa kita atasi bersama gitu. Baik, selanjutnya Pak Arief terakhir ini mungkin bisa kembali untuk menginformasikan bagi sobat-sobat Alenia jika ingin melakukan sesi curhat atau konseling ini bisa kemana sih Pak Arief? Oke, baik, terima kasih Mbak Eka. Pelayanan untuk kampus sehat jiwa atau mungkin dari PSGA ya, ini memang akan segera kita buka dalam waktu dekat. Dan mungkin tadi dapat bocoran dari Bu Sus, pekan depan kita sudah mulai running gitu ya. Dan untuk pelayanannya, kalau yang tadi kita share itu terkait untuk pojok konseling itu di sport center ketika kegiatan senam. Kemudian untuk yang layanan konseling individu nanti bisa dilaksanakan di sekretariat atau di ruang konseling yang tersedia di PSGA. Beberapa diantaranya ada di Rektorat Lama lantai 2, kemudian ada di ruang konseling di Laboratorium Psikologi Islam, kemudian ada juga di ruang konseling di Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam BKPI Tarbiyah, juga ada di layanan konseling di jurusan Bimbingan Konseling Islam BKI Dakwah. Nah, selain itu juga kalau mau curhat atau sesi untuk mencurahkan permasalahannya, itu bisa langsung DM langsung ke Instagramnya Duta Konselor Sebaya, sahabat Duta Konselor. Kemudian kita juga sudah mulai mau launching hotline atau layanan WA langsung, atau nanti bisa langsung WA ke situ, dan juga di DM Instagram di PSGA, sehingga privasi tetap kita jaga betul. Jadi tidak akan
ini menjadi konsumsi publik. Jadi benar-benar jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut, jangan sungkan. Kalaupun itu permasalahan kalian hadapi, kalau misal ceritakan kepada kami menjadi teman untuk berbagi kalian. Jadi jangan dipendam sendiri, jangan dipikir sendiri, jangan merasa dunia ini nggak adil. Masih ada kami yang siap membantu, melayani untuk layanan kesehatan mental atau sehat jiwa. Mungkin seperti itu. Silahkan nanti langsung saja DM di Instagram. Nanti di profil PSGA kita tampilkan, silakan DM ke situ atau di hotline yang akan kami sediakan. Seperti itu, Mbak Eka. Baik, Sobat Alenia, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Suslina dan Pak Arief, jangan merasa sendiri karena ada rekan-rekan dan teman-teman dari PSGA yang siap menemani, siap menjadi pendengar setia dan siap membantu sobat-sobat Alenia untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu permasalahan hidup maupun permasalahan di seputar kampus seperti itu. Sobat Alenia, demikian adalah obrolan kami dengan rekan-rekan dari PSGA. Sampai bertemu di episode selanjutnya di Alenia.